Sebab perkawinan umat Kristen tanpa didasarkan dengan firman Tuhan, maka hal tersebut tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebab itu firman Tuhan kami akan bacakan di dalam Kejadian 2 ayat 24. Dipersilakan berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Kejadian 2 ayat 24 saya bacakan. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Semua berkata amin. Amin. Saudara, untuk dapat memahami ayat ini, sebenarnya kita harus melihat dari bahasa aslinya, yang dimana dikatakan al-ken ya'afe al-afif betin mudayaka kalau itu ya kayu lasafat ehad. Kalau kita melihat dan membaca dari bahasa aslinya, maka kita akan dapat memahami di mana dua insan ini menjadi satu. Jadi dua menjadi satu, yaitu Fedarfat Balhitun menjadi ehad, menjadi satu. Sebab dalam bahasa Ibrani ada dua hal atau ada dua kata yang menyebutkan satu, yaitu yahid. Kalau bahasa Arab wahid, nomor wahid. Kalau bahasa Ibrani yahid, karena mereka bahasa serumpun. Dan kemudian ehad. Kalau yahid itu satu mutlak. Jadi kalau kita berbicara tentang wanita, satu wanita itu mutlak disebut yahid. Satu mutlak, bukan dua. Tetapi kalau kita berbicara laki-laki meninggalkan orang tua dan bersatu dengan wanita yang menjadi istrinya, yang menjadi satu di sini disebut ehad. Jadi dua insan menjadi satu, sekali lagi disebut ehad. Saudara hadirin yang kami hormati, bahkan kedua mempelai serta keluarga dua belah pihak yang kami kasihi di dalam Kristus, sering orang menghubungkan pernikahan dengan keberhasilan acara dengan mengatakan bahwa mereka keluarga dan dua insan yang telah menjadi satu melalui acara ini tidak ada halangan, karena dari permulaan acara berjalan dengan baik tanpa masalah, karena semua baik-baik saja. Sekali lagi, tidak. Saya katakan tidak. Mengapa? Karena pernikahan yang indah itu bukannya dari bebas dari segala persoalan. Jadi sekali lagi, pernikahan yang indah itu bukan bebas dari segala persoalan. Coba tanya saja sama papa dengan mama. Baik juga tanya di pihak perempuan, mama dan papa.
walaupun mereka pendeta. Ma, Pa, waktu kalian ada masalah nggak? Bapak bilang, ada nak, banyak masalah. Jadi pernikahan Kristen itu bukan saudara masuk dan kemudian berlindung dari permasalahan. Sebab itu kita harus memikirkan pertanyaan ini, apa tujuan kalian menikah? Apa tujuan? Apa tujuan orang tua juga merestui pernikahan mereka? Apakah bebas dari tanggung jawab? Sekali lagi, tidak. Kemudian mereka dua juga berkata masing-masing, mengapa saya menikah dengan dia? Mereka bisa bertanya begitu, mengapa? Juga bapak ibu yang sudah menikah, saudara bisa bertanya dalam hati, mengapa saya menikah dengan istriku sekarang? Seringkali sulit jawabannya. Kemudian, apa tujuan Allah dalam pernikahan mereka atau pernikahan kami yang saat ini sebentar akan diteguhkan di dalam pernikahan? Konsep di dalam pernikahan pertama-tama yang saudara perhatikan di dalam pembacaan tadi, yaitu meninggalkan atau laki-laki meninggalkan orang tua, kemudian bersatu dengan istrinya. Jadi bapak ibu, anak kalian itu meninggalkan orang tua, kemudian menjadi satu dengan istrinya. Begitu pula keluarga wanita, bisa saja mereka ke bapaknya, bisa saja mereka tinggal dengan kalian. Tetapi di dalam Alkitab, laki-laki meninggalkan orang tua kemudian bersatu dengan istrinya ada di mana? Ada tentunya di rumah orang tua wanita, sampai mereka nanti benar-benar menjadi mandiri. Jadi dengan anak itu, laki-laki meninggalkan orang tuanya, artinya anak ini sudah menjadi dewasa. Sehingga pernikahan itu interaksi yang tadinya selalu dengan bapak dan ibu atau mama dengan papa, sekarang ini interaksi yang aktif itu beralih kepada istrinya. Setiap saat mereka berinteraksi, apa saja yang mereka mau lakukan, baik minum, baik makan, baik pakaian, dan semua yang dicita-citakan di dalam rumah tangga. Jadi pernikahan itu berarti interaksi pikiran yang terjadi di dalam pertemuan mereka berdua. Interaksi keputusan hidup yang paling dekat, sekali lagi, bukan kepada orang tua,
kedua belah pihak, tetapi kepada istri atau kepada suami, dan bukan kepada yang lain. Janganlah interaksi itu setelah kalian berdua menjadi suami istri, kemudian selalu mama, mama, papa, papa, sehingga kalian berdua hanya dia membungkam saja di rumah. Kemudian kalian jadi benalu, hanya dikenalikan oleh orang tua kedua belah pihak, karena lebih banyak interaksi ke situ. Perceraian seringkali terjadi disebabkan oleh hal ini. Sebab itu, dengan kalian menikah berarti interaksi pikiran, interaksi pendapat, interaksi keputusan yang paling dekat adalah istri, bukan orang tua dua belah pihak atau orang yang lain. Jadi sekali lagi juga, bahwa pernikahan berarti relasi dengan istri paling prioritas di dalam kehidupan rumah tangga kalian. Jangan memprioritaskan dengan yang lain. Relasi atau hubungan kalian dengan yang lain, apalagi di luar keluarga. Pernikahan saatnya menjadi dewasa dan tidak lagi bergantung kepada orang tua untuk mendapatkan kasih sayang terhadap kehidupan kalian, tetapi masing-masing suami dan istri saling memberi kasih sayang, dan itulah relasi antara kalian berdua. Kemudian setelah meninggalkan, bersatu dengan istri. Jadi suami bersatu dengan istri. Persatuan yang tercipta adalah persatuan yang sepadan, bukan tidak sepadan, yaitu laki-laki dan perempuan, dia menjadi satu daging. Artinya dua pribadi menjadi satu, yang saya sebutkan tadi, ehad. Dan di dalam rumah tangga kalian itu, kalian harus berkomitmen untuk hidup bersama dalam kesetiaan seumur hidup. Dan kalau kalian komitmen untuk seumur hidup di dalam kebersamaan ini, kalian siap melewati apa yang terjadi dalam hidup, baik duka, baik sehat, baik sakit, baik kaya ataupun jatuh miskin, sampai maut memisahkan kalian. Sebab itu, kebenaran firman Allah ini harus dipegang teguh, sehingga maksud ilahi di dalam kalian berdua dipertemukan boleh menjadi gambaran hidup, gambaran keluarga yang taat dan setia di dalam Tuhan, yang menggambarkan Yesus Kristus dengan gerejanya, yaitu mempelai laki-laki yang agung,
Tuhan kita dan mempelai wanita yang dimuliakan, yang menjadi sempurna di dalam Tuhan. Dengan demikian, saudara berdua akan hidup kokoh di dalam Tuhan dan menghasilkan keturunan-keturunan yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, selanjutnya kita akan masuk di dalam acara berikutnya, yaitu setelah saudara mendengarkan firman Tuhan, walaupun singkat, namun kami yakin bahwa firman tersebut dapat menjadi fondasi di dalam kehidupan kalian berdua. Sebab itu saya mempersilahkan kedua mempelai untuk bangkit berdiri. Ya, silakan berdiri. Ada bantal. Ada bantal. Baru ditangkap. Sebelum kalian ini diberkati atau mengucapkan janji nikah di dalam pernikahan yang kudus, saya sebagai hamba Kristus saat ini ingin memberikan pertanyaan kepada kalian berdua. Pertama, kepada mempelai pria. Nanti setelah pertanyaan ini selesai, saudara Yeki mengatakan, ya, saya mau. Paham? Hanya itu. Ya, saya mau. Kepada mempelai pria terlebih dahulu, saudara Yeki Yuskandi, maukah saudara menerima wanita yang ada di samping saudara sebagai istri yang dijodohkan Tuhan dalam pernikahan yang kudus? Iya, saya mau. Maukah saudara menerima dia, menghibur dia, menghormati dan mengasihi dia pada waktu dia sakit ataupun pada waktu dia sehat, serta melupakan orang yang lain, tetapi hanya dia selama saudara berdua hidup di dunia ini? Iya, saya mau. Kemudian saya ingin bertanya kepada mempelai wanita, kepada mempelai wanita, saudari Rachel Limpele, maukah saudari menerima pria ini sebagai suami yang telah dijodohkan Tuhan bagi saudari untuk hidup bersama-sama menurut firman Tuhan dalam pernikahan yang kudus? Ya, saya mau. Maukah saudari menyambut dia, menghibur dia, menghormati dan mengasihi dia pada waktu dia sakit atau waktu dia sehat, serta melupakan orang lain, tetapi hanya dia selama saudara berdua hidup di dunia ini? Ya, saya mau. Puji Tuhan, mereka sudah ditanya sebagaimana tadi ditanya. Sekarang ini mereka berdua
Saat ini yaitu ucapan janji baik mempelai pria dan mempelai wanita. Sebab itu saya meminta saudara berjabat tangan dan mengucapkan janji. Ikuti ucapan ini ya, dan tentu Yeki tahu nama dari istri, jadi nanti disebutkan. Mempelai pria, saya sebutkan namanya. Saya mengambil engkau, sebutkan. Menjadi istri saya, dengan mengasihi, menghormati engkau, sampai maut memisahkan kita sesuai firman Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan. Ini janjiku padamu. Kemudian ucapan janji mempelai wanita. Sebutkan namamu nanti ya. Jangan sebutkan nama calon suami. Ucapan janji mempelai wanita. Saya mengambil engkau menjadi suami saya dengan mengasihi dan menghormati engkau sampai maut memisahkan kita menurut firman Tuhan. Ini janjiku padamu. Setelah mereka berdua mengucapkan janji, maka saya minta supaya kalian berdua berturut di depan ini. Setelah kami memberikan pertanyaan-pertanyaan, mereka jawab dengan sangat tegas, "Ya, saya mau." Dan kemudian mereka juga telah mengucapkan janji, sehingga janji mereka tentunya di hadapan Tuhan dan di hadapan orang tua dan jemaat yang bersama kita sudah dengar janji mereka. Maka dengan demikian saya sebagai hamba Tuhan, supaya mereka menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan,
maka saya akan memberkati mereka. Bapa di surga, pada kesempatan ini hamba-Mu akan memberkati kedua insan yang Tuhan satukan ini. Sebab itu di hadapan orang tua mereka, di hadapan keluarga, bahkan di hadapan sidang jemaat, terlebih di hadapan Tuhan, Abang-Mu akan memberkati mereka. Sebab itu urapi hamba-Mu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu memberkati kedua insan ini yang telah dipersatukan Tuhan, supaya mereka menjadi satu keluarga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan, keluarga yang menjadi saksi di mana saja mereka pergi tinggal dan berada. Kiranya berkat Allah turun dalam kehidupan mereka sekarang bahkan sampai selama-lamanya, sehingga berkat itu boleh tetap mendorong mereka, menguatkan iman mereka, bahkan mereka menjadi taat dan setia di dalam mengiringi dan melayani Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan memberkati mereka. Haleluya, amin. Puji Tuhan, dengan demikian acara pemberkatan nikah yang kudus telah selesai. Kami kembalikan kepada pemimpin acara. Membuka perut itu. Puji Tuhan, sebelum Itu membuka. mereka bertukar tempat duduk, Membuka ini. Buka dulu ini. Berdiri ya. Berdiri. Sebelum buka minta maaf dulu, minta maaf. Nanti sebentar. sebelum mereka atau suami membuka tudung daripada istri, kami akan memberikan kesempatan bagi kedua-duanya untuk meminta maaf dulu kepada papa mama, karena kalian selama ini telah dibesarkan dari dalam rahim 9 bulan dan dilahirkan, dibesarkan, dan bisa juga kalian banyak kesalahan kepada papa mama kalian. Dan kami mohon juga, kami mohon juga nanti orang tua untuk rela memaafkan mereka, dan memang dimaafkan sejak dari dulu, supaya mereka juga tetap diberkati buat mereka. Masing-masing kecil ke mamanya dan jadi ke papa mamanya. Minta maaf peluk mereka, minta maaf kepada papa mama. Peluk mereka, peluk dengan kasih sayang. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang. Jadi minta maaf sama papa. Dia juga aku kenal tahun banyak. Peluk mama, sudah peluk mamanya yang membesarkan kamu. Minta maaf sama papa mama ya. Juga ibuku berdoa, sujud berdoa. Jangan perlu papa mama dengan kasih. Nama peluk papa mama bersama, sebut peluk ya dengan kasih sayang. Dengan kasih sayang.
kecil kepada orang tua JB. Kita mau supaya Tuhan berkati gelombang ini. Tiada duka pun datang, aku berkenan di sore hari yang sepi. Ibu bertalu sejuk Mohon maaf kepada orang tua kalian yang pihak. Saat ini dari pihak laki-laki akan membuka gedung dari wanita yang sudah menjadi Hadapan, istrimu. hadapan Apakah Cel. Hadapan. Yeki kenal Hadapan atau berdua. tidak kenal? Pakai gedung kan? Hadapan. Ya, balik menghadap. Suku hadap. Ya, katakan ini ya, saya membuka tudung ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Atau ikut. Ya. Saya Yeki membuka tudung ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, dibuka. Pelan-pelan dengan kasih sayang. Pelan-pelan. Yeki kenal Putar beban. yang di dalam tudung? Siapa namanya? Ya, dicium. Ya, tunggu. Tahanlah. Tunggu. Tunggu. Sabar dulu. Ulang. Ulang. Tahan. Tahan. Dikembalikan. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Ya. Dengan kasih sayang. Santai. Ya, gitu. Ya, silakan. Pegang di sini. Pegang di pundak gini. Ya, dua tangan. Ya, kamu maruku Cel. Pelan, tahan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah. Ya, sudah. dikembalikan. Stop. Tuhan Yesus memberkati rumah tangga kalian yang bahagia.